Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Rahayu, NIM 1705520118 dari Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari audit manajemen. Yang pertama adalah pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit itu sendiri meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit itu sendiri meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan sebagai program yang pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan ini harus selaras dengan tujuan dari perusahaan dari awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan dari perusahaan itu dan berbagai program aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit ini, auditor harus mendapatkan informasi mengenai sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki dari objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selain itu juga ada metode atau cara pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Dari metode dan kapasitas aktivitas tersebut, auditor mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan itu dilaksanakan dengan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam pencapaian tujuannya. Lalu, auditor harus membuat kesimpulan sementara dari pemahaman terhadap objek audit yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk dari indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki yang menjadi dasar pembuatan dari kesimpulan. Kesimpulan ini sebagai dasar untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang akan dikumpulkan. Selanjutnya, auditor harus mengkomunikasikan dengan atasannya atau pemberi tugas tentang pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk mengkomunikasikannya dilakukan secara tertulis yang berisi dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang 3 hal. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga adalah informasi yang mengarah pada sasaran audit. Yang kedua adalah penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit ini dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Selanjutnya ada beberapa alasan yang diperlukan adanya audit manajemen ini. Yang pertama adalah terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga adalah adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuannya. Yang keempat adalah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima adalah adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang keenam adalah sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Selanjutnya, dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting dalam penugasan audit. Yang kedua adalah mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga adalah mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit ini, auditor harus memperkirakan dengan cermat apakah
sasaran dan kemungkinan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya, apakah yang tersedia itu cukup untuk diaudit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam menentukan tujuan audit ini, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan beberapa risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan audit maupun tujuan audit itu sendiri. Berikut adalah hal-hal yang mengandung kegagalan risiko yang tertinggi atau yang tinggi Berikut adalah beberapa hal yang mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan dari objek audit. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua adalah tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga adalah kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan yang terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam adalah perubahan lingkungan yang dari objek audit. Tujuan audit ini harus ditentukan oleh auditor, harus sesuai yang diinginkan pemberi tugas, dengan mengkomunikasikan kepada pemberi tugas untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dan penentuan tujuan audit. Poin yang ketiga adalah penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit itu sendiri menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen itu terdiri dari yang pertama, bidang keuangan. Yang pertama adalah bidang keuangan. Bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan. Yang kelima, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang selanjutnya adalah ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan yang meliputi kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Selanjutnya, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga adalah ekonomisasi. Ekonomisasi ini menekankan pada bagaimana setiap aktivitas dalam objek audit ini mengelola mengelola dana yang dimiliki dan memperoleh hasil yang besar dengan biaya yang serendah mungkin. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi ini menyangkut optimisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara optimal. Selanjutnya yang kelima adalah efektivitas. Efektivitas ini mencakup pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program dan pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian terhadap perusahaan secara keseluruhan. Untuk pembahasan pertama tadi kan ruang lingkup audit, yang sekarang adalah sasaran audit. Sasaran audit itu sendiri adalah target yang akan diaudit, di mana penentuan sasaran audit ini harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga elemen penting yang terdapat dalam sasaran audit ini. Yang pertama ada kriteria. Kriteria itu adalah norma, standar, sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya, seperti SOP, Standard Operating Procedure. Dua adalah penyebab, yang merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit.
Yang ketiganya adalah akibat. Akibat ini merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan pada aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Jika terdapat perbedaan antara hasil penerapan atau kondisi ini dengan kriteria, maka auditor harus mencari penyebabnya. Untuk penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria tersebut. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dari aktivitas dan kriteria yang tidak sesuai menjadi penyebab dan terjadinya kesenjangan antara kondisi dengan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi penilaiannya juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitasnya. Apakah kriteria itu digunakan saat ini masih relevan dengan praktik yang dijalankan, atau apakah kriteria saat ini sudah menjadi praktik yang terbaik dalam industri yang sama. Dengan kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan ini dalam objek pemeriksaan dan tujuannya dilakukan audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan mengelompokkan temuan-temuan yang telah diperoleh. Adapun cara untuk menyajikan temuan audit. Temuan audit itu sendiri adalah fakta yang berupa data atau informasi yang ditemukan oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian ini bisa dalam bentuk kolom yang menyajikan temuan yang berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Serta selain itu dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi. Kondisi ini merupakan atau mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Kondisi ini merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Kondisi ini bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Dengan misalnya contohnya, volume penjualan 500 unit per minggu, itu contoh dari kondisi. Penjelasan selanjutnya yaitu kriteria. Kriteria ini merupakan panduan dari setiap individu dalam melakukan aktivitas yang digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas pada objek pemeriksaan. Kriteria ini merupakan pedoman atau standar yang terukur, yang mana contohnya adalah training ada 3 minggu. 3 minggu ini dibagi 2:1. 2 minggu pelatihan di kelas, yang 1 minggunya pelatihan kerja di lapangan. Selanjutnya penjelasan akibat. Akibat itu merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya terhadap aktivitas tersebut. Melakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dan perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contohnya, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, poin keempat, dari audit pendahuluan itu ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun khusus, dari berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Untuk poin yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Oleh karena begitu pentingnya penilaian kriteria dalam audit manajemen, auditor harus yakin bahwa kriteria yang telah
digunakan sudah tetap dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit. Yang pertama adalah tujuan dari kegiatan yang diaudit, yang kedua pendekatan audit, yang ketiga aktivitas tujuan audit. Namun, tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang terdokumentasi, up-to-date, dan terukur, sehingga auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor bisa mengacu pada sumber-sumber antara lain undang-undang, kebijakan yang telah ditetapkan dalam objek audit, norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan secara umum, kriteria yang digunakan dalam objek audit sejenis. Yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada audit sejenis. Adapun kriteria yang baik dengan memiliki karakteristik dapat dipercaya, realistis, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan, dan dirumuskan secara jelas, dapat dibandingkan, diterima secara umum. Bagian terakhir dari audit pendahuluan ini ada kesimpulan hasil dari audit pendahuluan, yang mana kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan yang selanjutnya, di mana tahap ini seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih sementara. Kesimpulan dari hasil audit ini memuat yang pertama adalah daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang dijadikan tujuan pada audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang yang termasuk dalam daftar bidang yang masih mengandung kelemahan. Yang rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan. Yang kelima adalah tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit sesuai dengan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan sementara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang poin kedua dari langkah dari audit manajemen, yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen itu harus menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Berikut ini karakteristik sistem pengendalian manajemen yang telah mencakup. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing organisasi. Yang kelima adalah sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari poin tersebut. Yang pertama, pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan ini dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan dari poin ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut.
Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan pada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan program aktivitas yang dilaksanakan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada kualitas dan kuantitas. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah apakah rekrutmen karyawan telah dilakukan melalui suatu perencanaan SDM. Yang kedua, apakah karyawan yang dilakukan sesuai dengan pedoman. Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi di bidang kerja. Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi yang tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan. Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai. Yang keenam adalah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai. Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, suatu penghargaan kepada karyawan dilakukan secara adil. Poin yang keempat ini adalah kebijakan dan praktik yang sehat. Kebijakan yang dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili manajemen dan atau direksi dan karyawan. Jadi untuk seperangkat kebijakan ini bisa dikomunikasikan dengan buku pedoman prosedur operasional atau yang disebut SOP. Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan, yaitu yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan. Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan secara hemat, efisien, dan efektif. Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan. Poin kelima dari langkah kedua ini, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Sementara untuk efektivitas audit internal ini dapat dinilai dengan apakah ada petugas auditor internal yang telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi, apakah ruang lingkup audit ditetapkan dengan jelas dan audit internal telah memenuhi syarat kompetensi. Terus, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya. Selanjutnya, kesimpulan hasil review dari pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak
tidak perlu dilanjutkan. Yang ketiga adalah langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan telah ditetapkan dengan jelas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat adalah menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima adalah menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada cukup efektif. Yang ketujuh, selesai sudah pembahasan kali ini mengenai langkah-langkah audit manajemen. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Warahmatullahi wabarakatuh.